Bimbingan menulis laporan kerja praktek sistem informasi dan teknik informatika. Tujuan orientasi kerja praktek ini diarahkan untuk memberikan gambaran kondisi nyata di dunia bisnis dan melatih mahasiswa melaksanakan penelitian untuk menganalisa permasalahan-permasalahan dan memberikan suatu gambaran solusi pemecahan atas permasalahan tersebut. Nah, berdasarkan teori yang telah didapatnya selama perkuliahan, kan? Itu adalah orientasi dari tulisan kerja praktek. Laporan kerja praktek sendiri ini merupakan mata kuliah ya yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajarinya secara langsung di lapangan. Kerja praktek dilaksanakan dengan cara magang di satu tempat, magang kerja ya tentunya, di instansi atau lembaga terkait yang memenuhi persyaratan sesuai dengan program studi yang diambil. Jadi mahasiswa magang ya kerja di satu perusahaan atau instansi mempelajari sistem yang terkait dengan mata kuliah dan program studi yang diambil. Sistem yang dapat dijadikan objek penelitian mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengandung unsur keinformatikaan sesuai dengan bidang ilmu yang didapatkan dalam perkuliahan. Yang kedua, sistem yang diteliti berdasarkan pada permasalahan adanya penggunaan teknologi informasi maupun sistem pengolahan data berkaitan dengan keakuratan, ketepatan waktu, ekonomi, efisien, reliabilitas, dan kemudahan. Jadi di poin nomor 2 ini berarti sistem yang diteliti adalah sistem yang sudah berjalan di tempat kita magang atau kita kerja ya. Jadi bukan sistem yang hendak dibuat, bukan. Tapi sistem yang telah berjalan dan kita analisa. Ya. Yang ketiga, memenuhi unsur kaidah ilmiah, artinya mempunyai ciri-ciri di antara sistematik, terencana, dan berdasarkan sejumlah data yang dikumpulkan berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan. Nah, jadi penulisan KP itu berdasarkan hasil penelitian dari sejumlah data-data yang dikumpulkan. Data-datanya apa? Ya, kalau untuk sistem informasi berarti data-datanya berupa dokumen, ya kan? Dokumen isinya apa? Contohnya bisa invoice, surat jalan, faktur, form, check sheet, checklist, ya kan? Nah, semua itu data-data yang dikumpulkan yang harus diteliti. Nah, untuk kelayakannya di kerja praktik, ya, kelayakannya ada beberapa pertimbangan sebagai kelayakan sebuah laporan kerja praktik. Antara lain, yang pertama, tidak mengandung unsur plagiat. Tidak copy paste ya, baik dari segi penjabaran ide, metode pengembangan, maupun dasar teori. Atau pengutipan teori dengan cara yang baik dan menunjukkan sumbernya tidak merupakan plagiat. Yang kedua, memenuhi unsur kaidah ilmiah. Artinya, mempunyai ciri-ciri semantik, terencana, dan berdasarkan sejumlah data yang dikumpulkan berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan. Nomor 3, menunjukkan daya tarik permasalahan yang memadai, baik dari segi ide maupun teknologi. Jadi di penulisan laporan ini harus ada permasalahan. Permasalahan yang menarik sehingga dapat ditulis dalam sebuah laporan. Yang keempat, mempunyai tingkat kesulitan atau kompleksitas permasalahan yang memadai. Jadi tingkat kesulitan, kompleksitasnya juga harus memadai, tidak boleh yang sederhana gitu kan. Jadi ada tingkat kesulitan tertentu yang memadai. Yang kelima, kemutahiran atau kebaruan berkaitan dengan ide dan teknologi yang dapat dijadikan dasar pengembangan sistem. Ide yang sama dengan objek penelitian dan penyajian yang berbeda merupakan hal yang baru. Jadi kalau kalian misalnya punya ide yang sama, objeknya sama gitu, misalnya sistem inventory di sebuah perusahaan begitu kan, idenya sama. Tapi penyajiannya harus berbeda.
Dengan penyajian yang berbeda berarti merupakan hal yang baru. Penyajiannya misalnya seperti apa? Misalnya dari sudut pandangnya, dari metode penelitiannya. Nah, ini berarti merupakan sesuatu yang baru. Sistematika penulisan. Yang pertama adalah halaman sampul atau cover. Cover ini memuat judul laporan, ada nama, NIM, program studi, lambang sekolah, institusi penyelenggara, dan tahun pengajuan. Nah, ini cover itu memuat informasi, ya ini dia kan. Nah, judul dibuat sesuai dengan topik yang dibahas. Judul memuat esensi dari rangkuman pokok isi materi penulisan. Nah, penulisan judul ini juga penting juga nih ya, karena judul ini pada dasarnya adalah rangkuman dari materi yang kita bahas di penulisan KP kita. Ya. Jadi kalau KP kan kita menganalisa sistem yang sedang berjalan. Berarti otomatis judulnya adalah analisa, ya kan? Analisa sistem informasi inventory misalnya gitu kan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak merupakan uraian singkat ya, tetapi lengkap mengenai satu masalah atau tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Nah, ini lebih luas dari judul. Nah, dia ada uraiannya, ya kan? Biasanya nggak lebih dari 200 kata. Ya kan? Format penulisan laporan. Format penulisan laporan juga penting juga nih, harus diperhatikan, ya kan? Karena kalau tidak sesuai pasti ditolak tuh KP-nya, ya kan? Bidang pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri, ya kan? Sedangkan untuk tepi yang lain berjarak 3 cm. Nah, ini ada aturan tentang posisi tulisan. Pengetikan dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman atau Courier New berukuran 12. Ya, jarak spasi baris 2 spasi dan rata margin kanan kiri atau justify. Nah, jadi kalian nulis harus pakai jenis huruf tertentu, ya kan? Times New Roman atau New Courier, ya kan? Courier New. Tidak di bold ya. Tidak juga cetak miring gitu kan. Nah, ini harus jelas nih. Kecuali pada abstrak jarak spasinya jadi 1. Kalau untuk penulisan 2 spasinya. Penulisan judul bab menggunakan huruf kapital dengan ukuran 14 dengan posisi di tengah. Judul bab ukurannya kapital, posisi di tengah. Sudah jelas ya. Isi laporan kerja praktek. Isi laporan kerja praktek ada 5 ya. Ada bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang tinjauan pustaka atau landasan teori, bab 3 tentang objek perusahaan, objek penelitian. Kalau di sini berarti berkenaan dengan sistem informasi dan teknik informatika, biasanya di perusahaan atau di instansi-instansi. Bab 4 tentang sistem yang berjalan, bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Bab 1, ini bab 1 ini penting sebagai awal dari penulisan, karena di sini menceritakan tentang latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang menguraikan argumentasi atau justifikasi perlunya masalah ini diteliti. Uraian dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Jadi di latar belakang ini kalian menceritakan tentang, ya kan? Kenapa sih kalian menulis tentang misalnya sistem informasi inventory? Nah, kenapa kalian harus menulis sistem itu, gitu kan? Ada permasalahan apa di situ? Nah, ini diuraikan di latar belakang. Semuanya harus dijelaskan, ya kan? Pentingnya kita membahas masalah ini kenapa, ya kan? Lalu dibahas juga tentang solusinya secara garis besarnya seperti apa, gitu kan? Itu perlu. Nah, untuk permasalahan di sini biasanya kita menceritakan semua permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini menegaskan
atau menunjukkan inti masalah yang hendak diteliti. Biasanya masalah dirumuskan dalam sebuah kalimat pertanyaan. Misalnya, mengapa waktu respon pengolahan data pemesanan barang memerlukan waktu tertentu, gitu kan? Itu kan contohnya kan. Nah, perumusan masalah ini kita bisa ngambil dari latar belakang. Di latar belakang kan kita udah cerita tentang semua permasalahan yang ada. Kita ambil salah satu poin dari permasalahan yang ada, lalu kita buat sebuah perumusan masalah. Nah, di perumusan masalah ini berarti itu permasalahan yang akan dibahas di bab 4. Gitu kan. Jadi perumusan masalah hanya ada satu. Ya kan, satu poin yang kita akan bahas di bab 4. Tujuan dan kegunaan hasil penelitian. Tujuan penelitian berkenaan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan kerja praktek atau penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan perumusan masalah. Misalnya menganalisa mengapa waktu respon pesanan barang memerlukan waktu tertentu. Nah, ini kita analisa nih, ya kan? Nah, kegunaan hasil penelitian merupakan dampak perbaikan yang dapat diperoleh setelah tercapainya tujuan. Berarti kan seperti itu kan? Nah, tapi perlu diingat juga yang namanya penelitian pasti ada data yang diambil. Jadi bukan sembarangan tulis, sembarangan ambil copy paste dari orang punya hasil penelitian, nggak boleh, ya kan? Sebetulnya untuk laporan kerja praktik ini harus disertai dengan surat keterangan magang. Surat keterangan magang perlu, ya kan? Meskipun kita udah kerja di situ selama 20 tahun, tapi tetap kita butuh satu dokumen yang menyatakan bahwa kita mengadakan magang di tempat tersebut. Yang kedua adalah dokumen-dokumen hasil yang akan kita teliti. Dari penelitian kita pasti ada data-data yang kita ambil, ya kan? Nah, itu dari dokumen. Kalau nggak ada dokumen, asal copy paste dari orang punya laporan, nah itu merepotkan ya. Merepotkannya pada saat kalian sidang itu pasti akan jadi masalah. Yang keempat adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menguraikan metode yang dilakukan pada saat melakukan penelitian. Nah, metodenya apa? Misalnya metode kualitatif, kuantitatif. Nah, ya kan? Nah, itu menguraikan tentang metodenya. Nah, dari metodenya ini akan dijelaskan tentang teknik pengumpulan data yang digunakan, ya kan? Pada objek atau tempat kerja praktek, atau jabatan responden juga menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya secara ringkas. Nah, itu dari metode penelitian, ada metode pengambilan datanya, ya kan? Bisa digunakan pada objek, bisa jabatan responden, dan lain sebagainya. Nah, dari metode penelitian ini umumnya menggunakan metode observasi. Nah, ini dijelaskan nih apa yang kita observasi, ya kan? Dan hasilnya apa, gitu kan? Itu dijelaskan. Yang kedua adalah biasanya yang dipakai wawancara. Nah, wawancara ini perlu juga dijelaskan siapa yang diwawancara, ya kan? Dan daftar pertanyaannya seperti apa. Biasanya untuk daftar pertanyaan dalam wawancara, pertanyaan yang pertama bersifat umum. Jadi bersifat umum, lalu formatnya itu seperti segitiga terbalik. Jadi dari yang bersifat umum, lalu mengerucut ke pokok permasalahan. Yang selanjutnya adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan juga perlu dilakukan, ya kan? Sebagai referensi untuk penelitian kita. Kita harus ngecek juga penelitian-penelitian yang terdahulu, ya kan? Orang lain melakukan penelitian yang sama, apa yang dia dapatkan. Nah, itu sebagai gambaran dari penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya isi bab 2. Bab 2 ini tentang tinjauan teoritis. Nah, di bab 2 ini kita menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang kita bahas, ya kan? Topik penelitian yang kita bahas.
Teori yang dikaji menyangkut dari tema atau judul yang diangkat dan bahasan dalam melakukan analisa. Nah, target yang didapat dari tinjauan teori ini adalah batasan sistem yang akan dikembangkan berdasarkan teori yang ada. Nah, dianjurkan teori-teori pendukung yang digunakan minimum 10 literatur, ya kan? 10 sumber dengan tahun publikasi maksimum 10 tahun dari tahun penyusunan. Misalnya kita menyusun laporan kerja praktik tahun 2012, maka tahun publikasi maksimum tahun 2002. Nah, seperti itu ya. Jadi minimum 10 literatur, maksimumnya 10 tahun dari penulisan publikasinya. Nggak boleh yang terlalu lama. Nah, selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 ini tentang objek penelitian. Bab 3 ini menjelaskan tinjauan umum perusahaan yang menguraikan tentang apa aja nih dari perusahaan tersebut, ya kan? Yang pertama adalah sejarah singkat dan kegiatan bisnis perusahaan, ya kan? Jadi ada latar belakang perusahaan, ada sejarah singkatnya, ada kegiatan bisnisnya apa, ya kan? Nah, kita bisa beri penjelasan tentang objek ya tadi meliputi sejarah, kegiatan bisnis, dan penjelasan-penjelasan lain yang dianggap perlu. Bab 1 tadi cerita tentang latar belakang permasalahan, jangan membahas tentang atau objeknya secara detail, jadi hanya dibahas secara sekilas aja begitu kan. Lalu masuk ke permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yang kedua adalah struktur organisasi perusahaan. Nah, ini menggambarkan struktur organisasi perusahaan. Jadi di perusahaan itu struktur organisasinya apa aja, kita buat gambar, ya kan? Atau bagian perusahaan yang misalnya perusahaannya terlalu luas, Pak. Jadi kita ambil aja sebagian, ya kan? Sebagian dari struktur perusahaan yang menjadi objek penelitian kita. Contoh misalnya kalau di bank kan luas sekali tuh bank, ya kan? Jadi jangan di pusat, kita ambil di struktur organisasi bank yang di cabang seperti itu, ya kan? Atau kalau di cabang masih terlalu luas juga, kita ambil satu bagian aja, satu divisi, gitu kan. Nah, gambaran posisi sistem informasi yang diteliti dan unit-unit organisasi yang terkait. Nah, seperti itu ya, struktur organisasinya. Nah, kalian juga jangan lupa juga nih, membuat struktur organisasi kan ada aturan-aturannya kan. Kalian harus pelajari juga tuh, cara membuat struktur organisasi itu seperti apa, gitu kan. Yang ketiga adalah wewenang dan tanggung jawab. Nah, ini berisi penjelasan tentang wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing elemen organisasi sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Bab 4. Nah, bab 4 ini berarti pembahasan, ya kan? Pembahasan dari penelitian yang kita lakukan. Yang pertama adalah tinjauan umum. Nah, di tinjauan umum ini kita menguraikan tentang gambaran umum sistem yang berjalan, existing system, yang dijadikan objek penelitian dan uraian singkat proses pelaksanaan sistem tersebut, ya kan? Jadi kita melakukan tinjauan umum dulu nih. Makanya saya cerita tadi, ya kan, dalam penelitian KP, sistem yang kita teliti adalah sistem yang ada dan sedang berjalan, ya kan? Jadi bukan sistem yang hendak dibuat atau hendak dibikin, bukan, tapi adalah sistem yang ada dan sedang berjalan. Baik itu sistemnya berupa manual, atau sudah terkomputerisasi, atau sudah memakai SAP, sistem yang sedang berjalan. Yang kedua, kita membahas deskripsi sistem. Kita menjelaskan nih sistem yang berjalan itu, ya kan? Ada proses-proses apa aja yang di dalamnya, ya kan? Nah, untuk menggambarkan proses ini digunakan diagram. Untuk mendeskripsikan sistem dengan proses pengolahan data, input, output, dan simpanan data, dianjurkan menggunakan diagram arus data atau DFD.
Nah, sedangkan untuk menjelaskan seluruh input dan output menggunakan kamus data. Untuk proses pengolahan data yang berkaitan dengan urutan prosedur yang dijalankan dapat digambarkan dengan menggunakan flowchart. Contohnya seperti flowchart dokumen dan sebagainya. Nah, kalian juga harus mengerti nih tentang diagram arus data, ya kan? Diagram arus data kan yang dipakai adalah, yang digambarkan adalah arus dari data, ya kan? Jadi kalau namanya arus dari data berarti seperti kita ketahui kan, di dalam proses kan ada input, proses, baru output, ya kan? Nah, itu dari input masuk data, diproses datanya, dari habis pemrosesan keluar data di output, ya kan? Itu adalah basic dari diagram arus data. Permasalahan sistem secara umum merupakan tahapan analisis masalah yang terdiri dari memahami bidang masalah, menganalisis masalah dan kesempatan, menganalisis proses bisnis, dan menentukan tujuan perbaikan sistem. Proses dan teknik yang digunakan oleh analisis sistem untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami persyaratan sistem tersebut disebut dengan requirement discovery atau penemuan persyaratan. Fungsi persyaratan sistem atau sistem requirement adalah menentukan apa yang seharusnya dikerjakan oleh sistem informasi atau properti serta kualitas apa yang harus dimiliki oleh sistem. Nah, permasalahan sistem ini diteliti dan diuraikan dengan menggunakan metode, ya kan? Nah, dalam KP ini metodenya telah dibakukan, ya kan? Alternatif metode yang dianjurkan sebagai berikut. Yang pertama adalah PISAS. Nah, kalian menganalisa tuh permasalahan berdasarkan PISAS nih. PISAS itu terdiri dari performance, information, economic, control, efisiensi, dan service. Nah, yang kedua dengan memakai metode SWOT. Ada strength, weakness, opportunity, dan threat, ya kan? Nah, dalam SWOT ini kalian juga harus dibuat metrik, ya kan? Jadi nanti dari strength ke weakness, nanti dibuat metrik nih. Strength ke opportunity, strength ke threat, seperti itu, ya kan? Kan ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang ketiga adalah karakteristik informasi. Nah, di sini poin-poinnya ada relevansi, keakuratan, ketepatan waktu ya, ekonomi, efisiensi, reliabilitas, dan kegunaan. Nah, itu permasalahan sistem. Selanjutnya nomor 4 adalah analisa kelayakan sistem usulan. Jadi kan kalian kan di bab 1 kan tadi membuat sebuah permasalahan, ya kan, menceritakan tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Kalian analisis. Lalu kan kalian menyimpulkan tentang permasalahan yang menjadi pokok bahasa. Nah, di bab 4 ini juga kalian harus dapat membuat sebuah solusi dari permasalahan yang kalian angkat, ya kan? Nah, analisis kelayakan sistem usulan ini menyimpulkan hasil analisis berdasarkan permasalahan sistem atas solusi yang diusulkan, ya kan? Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dibantu berdasarkan poin-poin berikut. Nah, jadi tadi kalian juga menyimpulkan ya, ya hasil analisis permasalahan tadi, lalu ada solusinya, ya kan, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ini nanti di sini dibuat satu kesimpulan nih. Yang pertama adalah kesimpulan berdasarkan kelayakan teknologi. Ya, menjelaskan secara teknologi sistem yang ada di perusahaan atau objek penelitian berkaitan dengan hardware, software, dan prasarana pendukung lainnya yang saudara usulkan. Layak nggak secara teknologi yang usulan kita itu bisa dijalankan atau enggak, gitu kan? Nah, yang kedua adalah kelayakan secara operasional. Nah, ini menjelaskan kegiatan operasional perusahaan, proyek atau objek penelitian berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dengan rancangan usulan, ya kan? Layakkah secara operasi sistem yang kita usulkan?
dari sisi sumber daya manusianya. Yang ketiga adalah kelayakan secara hukum. Nah, ini menjelaskan secara hukum dan atau teori yang berlaku, ya kan? Sistem yang diusulkan layak untuk diterapkan, terutama berkaitan dengan prosedur, menghasilkan informasi, dan kandungan informasi yang dihasilkan. Jadi dari sistem usulan kita itu layak atau enggak, gitu kan? Secara prosedur memungkinkan atau enggak, gitu kan? Nah, seperti itu. Bab 5 ini tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari permasalahan sistem dan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab 4 untuk menjawab permasalahan yang diangkat di bab 1. Ya, kesimpulan. Sedangkan saran ini solusi alternatif nih atas permasalahan di mana saran ini harus jelas, terukur, relevan, sesuai dengan kebutuhan stakeholder atau user. Nah, selanjutnya yang kalian buat adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi tentang semua pustaka yang digunakan dalam menyusun laporan. Umumnya sesuai dengan referensi yang ada di dalam bab 2. Bab 2 kan ceritanya tentang landasan teori ya, yang digunakan berarti minimum 10 literatur yang kita pakai. Nah, jika mengambil referensi dari website, ditulis setelah referensi buku. Kan bisa juga kalian mengambil referensi dari skripsi, jurnal, buku, ya banyaknya. Oke, baik. Demikian penjelasan saya tentang penulisan laporan kerja praktek. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.